Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Lia Hapsari Andayani dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Hari ini saya akan memberikan materi perkuliahan tentang surveillance kesehatan, di mana materi saya akan berisi tentang apa itu surveillance kesehatan, bagaimana metode dan langkah-langkahnya, apa saja jenisnya, dan bagaimana tantangannya di Indonesia. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang di kelas 6517 dengan materi surveillance kesehatan. Pada pagi ini saya akan memberikan sharing materi tentang apa itu surveillance kesehatan. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar sebelumnya kata surveillance, tapi masih asing dengan istilah tersebut. Ini kita bisa lihat adalah suatu proses pengumpulan, kemudian pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Jadi, kuncinya di sini adalah ada data yang diambil. Data yang diambil dari suatu populasi dan kemudian data tersebut itu diolah, diinterpretasikan, dan dibuat menjadi suatu laporan. Tujuannya apa? Supaya laporan tersebut dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk membuat kebijakan. Ya. Tentu saja dalam hal ini kita spesifik pada masalah-masalah atau data-data kesehatan di masyarakat. Perekaman kejadian yang terus-menerus dilakukan secara rutin, tidak hanya ketika terjadi suatu wabah atau kejadian kasus penyakit yang peningkatan kasusnya itu dikategorikan sebagai KLB. Demikian. Tentu saja penyakit itu kan nggak hanya satu ya terjadi di masyarakat ya. Kita bisa melihat biasanya kalau laporan di puskesmas itu ada 5 penyakit terbesar gitu ya. Ada misalnya ada TB, ada diare, ada demam berdarah. Nah, tapi dari sekian puluh penyakit yang terjadi itu, manakah yang memiliki jumlah kasus terbanyak? Kita bisa nanti lihat prioritasnya mana, 3 kasus terbanyak atau 5 kasus terbanyak, itulah yang menjadi prioritas dari penanganan masalah kesehatan. Ya. Atau mengenali apa saja karakteristik demografi atau faktor-faktor resiko dari suatu penyakit di masyarakat. Oke, nah surveillance ini terbagi 2. Yang pertama itu ada yang disebut dengan surveillance aktif dan yang kedua itu ada disebut surveillance pasif, ya kan? Ingat teman-teman bahwa kalau data primer itu adalah kita yang mengambil sendiri datanya di populasi, namun kalau data sekunder itu sudah ada pihak lain yang mengambil datanya dan kita melakukan interpretasi atau pengolahan data tersebut, ya. Nah, berbeda dengan surveillance pasif, sifatnya itu dia hanya menunggu data itu datang. Ya, jadi ada petugas dari mungkin posyandu atau puskesmas yang kemudian mendatangi unit surveillance-nya itu, di kedudukannya mungkin dia di rumah sakit di tengah kota gitu ya, dan memberikan data-data dari kegiatan surveillance yang mereka ambil. Nah, kalau begini berarti sudah jelas datanya adalah data sekunder karena si petugas surveillance-nya tidak mengambil sendiri datanya ke populasi. Validitas ini merupakan suatu kriteria yang paling krusial karena kita tadi bicara soal akurasi, ya. Jadi bagaimana sih instrumen itu bisa benar-benar mengambil data atau informasi yang kita inginkan, ya. Bagaimana kalau instrumennya berupa kuesioner gitu ya, bagaimana dia itu bisa menghasilkan data yang tidak bias, yang tidak terdistorsi oleh faktor-faktor lain. Ya, kita lihat, saya kasih contoh sedikit. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan instrumen kuesioner, nah kita bisa lihat item-item pertanyaan ini. Yang pertama, contohnya, apakah Anda mengetahui bahwa bakteri adalah penyebab karies dan radang gusi? Kemudian pilihannya adalah ya atau tidak. Ya, saya mau pakai instrumen ini dok, saya mau pakai kuesioner ini untuk mengukur pengetahuan, misalnya mengukur pengetahuan ibu hamil atau mengukur pengetahuan anak sekolah. Kira item pertanyaan pertama itu valid atau bisa akurat mengukur atau tidak? Mengukur pengetahuan, ya tidak valid. Karena kenapa? Yang pertama, kita mau tahu karies gigi itu disebabkan oleh bakteri. Nah, tapi radang gusi apaan ya? Gitu. Ah, udahlah saya jawab ya aja, kan saya tahu yang satunya, ya kan? Tapi dia belum tentu tahu keduanya. Nah, jadi kan bias. Ini yang disebut dengan
bias dalam pengambilan data. Sebelum tidur, tapi sesudah sarapan ya nggak inget gitu kan. Ya udah saya jawab aja ya, kan saya ngikat gigi sebelum tidur. Ya, jadi bias. Ya, padahal dia tidak melakukan keduanya. Tapi apa yang terjadi ketika dilakukan pemeriksaan intraoral? Ya, bisa jadi terdapat karies-karies pada sisi-sisi yang tidak terlihat oleh individu tersebut gitu. Jadi tidak bisa kita melakukan atau membuat pengukuran status karies itu hanya dengan tanya jawab. Itu maksudnya. Kita harus menggunakan instrumen lain yang lebih valid, yang lebih akurat untuk mengukur ya. Kita mau tahu Anda menggunakan pasta gigi untuk menyikat gigi atau tidak. Gitu. Jadi paham ya, spesifik, akurat untuk mengukur apa yang ingin kita ketahui. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua juga, apakah pasta gigi yang Anda gunakan mengandung fluoride? Gitu ya. Yang Anda gunakan, gitu loh. Jadi spesifik mau mengukur dia pakai enggak? Ya. Mengandung fluoride atau tidak, dia pakai pasta gigi atau tidak, pasta giginya mengandung fluoride atau tidak. Sekarang kita ke reliabilitas ya. Tadi saya sudah katakan bahwa reliabilitas itu mengacu pada konsistensi ya. Kaca mulut, alat diagnostik yang dibutuhkan, dicatat. Anak 1 DMFT-nya 0, anak 2 DMFT-nya 3, seterusnya ya. Kemudian besoknya Wilbert datang lagi ke sekolah itu, ke kelas yang sama, 30 anak yang sama, diukur lagi DMFT-nya, pakai alat diagnostik yang sama. Ya, 2 nilai yang didapat itu kemudian dibandingkan. Kita mau lihat, konsisten nggak pengukuran si Wilbert ini di hari pertama dan hari kedua. Ya, itu namanya konsistensi intra pengamat, ya, intra examiner. Nah, beda cerita. Kalau hari ini Wilbert dan saya datang ke sebuah SD, kita ukur status kariesnya satu kelas, misalnya 30 anak, ya. Saya ukur, Wilbert ukur. 30 anak itu masing-masing anak nomor 1, anak nomor 2, nomor 3 diukur oleh Wilbert, kemudian diukur oleh saya. Kemudian kita bandingkan nilai yang didapat oleh Wilbert dan saya dari 30 anak tersebut. Kita mau lihat konsisten nggak pengukuran saya dengan Wilbert, gitu ya. Kalau tiba-tiba Wilbert dapat, dok ini DMFT rata-ratanya di saya kok 2,5, loh kok saya dapatnya 4,5 misalnya. Berarti ada yang salah. Apa yang salah? Tidak ada kalibrasi antara 2 pengamat, gitu. Anda mengambil data di sebuah ruangan sekolah dasar, tidak ada kipas angin, tidak ada pendingin udara, jendelanya juga tidak terbuka. Nah, itu pasti akan cepat lelah dan kemudian datanya akan bias gitu. Pengen cepat-cepat selesai aja tuh. Udah tulis. Nah, kemudian tidak mendapatkan data yang sebenarnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Bagi teman-teman. Silahkan. Selamat pagi, saya Clarissa dengan IPAN Koswak 22. Izin bertanya dok, untuk aspek validitas dan reliabilitas instrumen itu apakah sama penting atau ada yang dianggap lebih penting ya dok? Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kedua aspek baik validitas maupun reliabilitas itu kan sangat penting ya untuk sebuah instrumen pengambilan data. Kan tetapi memang kadang-kadang keduanya itu tidak bisa berjalan bersisian, artinya tidak bisa mendapatkan hasil maksimal keduanya. Nah, apabila terjadi seperti itu, maka kita harus mendahulukan aspek validitas terlebih dahulu ketimbang reliabilitas. Jadi kita dahulukan dulu akurasi pengukurannya dibandingkan dengan konsistensinya. Kalau kita sudah bisa mengukur dengan akurat, baru kita akan mengukur dengan akurat secara konsisten, demikian. Jadi ketimbang kita mengukur sesuatu secara konsisten tapi tidak akurat, gitu ya. Selamat pagi teman-teman sekalian, perkenalkan saya Lia Hapsari Andayani dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Hari ini saya akan memberikan materi tentang survei kesehatan gigi dan mulut, di mana cakupan pembelajarannya terdiri dari
pengertian survei kesehatan gigi dan mulut, bagaimana metode dan langkah-langkahnya, serta bagaimana analisis, interpretasi, dan penyajian datanya. Selamat datang di kelas 6517 ya. Di sini kali ini saya akan sharing materi tentang survei. Nah, survei ini kembali lagi pengumpulan, pengukuran, analisis, dan interpretasi data. Jangan bingung atau dok kok mirip-mirip ya, ada surveillance, ada screening gitu ya. Jadi survei ini bagaimana dok gitu ya. Nah, survei ini kan pengambilan data sifatnya itu tidak serutin surveillance. Kalau surveillance itu seperti saya sampaikan kemarin itu dia tuh this area under surveillance 24 hour. Dia tuh harusnya rutin, daily ambil datanya. Kalau survei itu tidak seperti itu. Dia bisa, sifatnya itu lebih episodik. Jadi misalnya mengambil data di sebuah daerah, baik yang belum pernah diambil data kesehatan gigi dan mulut sebelumnya, atau sudah pernah, dok di SD itu, kecamatan itu kita sudah pernah ambil data nih. Oke, tahun berapa? Gitu loh. Ada nggak 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir? Oh iya, ternyata 5 tahun terakhir. Sekarang kita lakukan lagi pengambilan data untuk melihat kebaruannya, bagaimana status kesehatan gigi dan mulut di sana. Jadi itulah survei ya, dia waktunya itu, dia rentangnya itu lebih luas dan lebih fleksibel ketimbang surveillance gitu. Tujuan itu kalau teman-teman membuat proposal atau skripsi itu, tujuan itu di bab berapa sih? Bab 1, sebelum bab 2, sebelum bab 3, sebelum bab 4 ya. Itulah kenapa kalau kita mau melakukan survei atau pengambilan data atau kegiatan penelitian, tujuan itu nomor 1. Apa tujuan penelitian Anda? Saya mau melihat gambaran status karies pada siswa sekolah dasar di wilayah Jakarta Barat. Gitu ya. Misalnya seperti itu, gitu kan. Lalu kemana kalimat tujuan itu membawa kita? Ya ke bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya. Saya mau melihat gambaran status karies. Jadi apa? Desain studinya apa? Pada siapa? Populasinya siapa? Sampelnya siapa? Di mana? Inklusi eksklusinya apa? Paham nggak maksud saya? Dari satu kalimat tujuan itulah kemudian desain studi, populasi, sampel, mungkin metode pengambilan sampel dan semuanya itu tergambar, gitu ya. Jadi tujuan itu harus ditetapkan di depan. Dari desain studi, deskriptif atau analitik. Oh, saya mau analitik, saya nggak mau cuma lihat gambaran, saya mau lihat pengaruh. Hipotesanya apa? Gitu kan? Hipotesa saya buat, uji statistiknya apa? Gitu. Jadi kaki-kakinya si tujuan itu adalah ke alur penelitian kalian, makanya dia ditaruh di depan ya. Jadi establishing the objective, tentukan tujuan ya. Variabel itu ada suatu sifat yang mau kita ukur, kita amati ya, yang memiliki nilai bervariasi antara satu dengan yang lainnya gitu. Kalau kita bisa bedakan misalnya kelasnya gitu, kelasnya 456 dok ya, variabel. Usianya antara 8 sampai 13 tahun dok. Ada beberapa ini kan, beberapa kelompok yang berbeda kan, seperti itu. Jadi bukan lantas jenis kelamin itu di satu penelitian bisa jadi variabel, di penelitian lain nggak bisa, karena dia nggak punya pembeda di situ, kelompoknya jenis kelaminnya sama. Demikian juga dengan usia, pada satu kelompok dia bisa jadi variabel, di kelompok lain belum tentu. Ternyata yang diteliti semuanya usianya 12 tahun, ya kan? Jadi seperti itu. Kalau nominal itu kan hanya beda, ya. Cukup ada beda maka dia menjadi nominal. Ya, misalnya jenis kelamin. Kemudian misalnya saya mau meneliti tentang perbedaan metode mengikat gigi pada seluruh ras di Indonesia atau seluruh suku di Indonesia. Nah, kemudian ada berapa suku di Indonesia dia teliti ya. Jadi itu nanti skalanya menjadi nominal, karena tidak ada yang dianggap lebih tinggi satu dibanding lainnya, tidak ada suku yang dianggap lebih baik satu dibanding lainnya. Ya, hanya beda aja. Oh, ternyata kalau suku Padang begini, suku Sunda begini, suku Betawi begini, gitu nanti hasilnya. Nah, itu nominal.
Nah, kalau kita melakukan coding dari suatu skala nominal, misalnya jenis kelamin, satu laki-laki, dua perempuan, lalu kita lakukan uji statistik, ya. 1 dan 2-nya itu kan angka coding, teman-teman. Kalian mau hitung berapapun, rata-ratanya itu akan ada antara 1 dan 2. Pasti range-nya. Karena ya cuma ada 1 dan 2. 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, berbeda dengan misalnya Anda mengambil data usia dan DMFT-nya dengan sebenar-benarnya, maksudnya usianya berapa kita catat, DMFT-nya berapa kita catat, gitu ya. Kita bisa nggak dapat rata-rata murni dari 2 variabel ini? Bisa. Jadi dari sekian anak itu rata-rata usia berapa, dari sekian anak itu rata-rata usia rata-rata DMFT-nya berapa, ya. Itulah yang dinamakan angka murni, rata-ratanya murni kita hitung, ya.